Terima kasih di bulan ini kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh kembali mengingat akan Natal, itu peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih biarlah Natal di bulan ini ya Tuhan boleh membawa berkat bagi setiap kami. Amen. Di hati kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah sampaikan isi hatimu, urapi hambamu, urapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Terima kasih buat teman-teman imam musik yang boleh memimpin kita di dalam pujian penyembahan hari ini. Saudara diberkati Tuhan, amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Gembala. Ini sahabat lama saya dan sudah lama sekali ya tidak bertemu. Karena ini pertama kali saya di sini, saya mau memperkenalkan nama saya. Nama saya Supratman Ogulemba Bintir. Ya. Supratman, ya namanya Jawa, tapi saya bukan dari Jawa ya. Kadang ketemu orang Horas katanya gitu. Mereka pikir orang Batak. Ya. Saya ke Singapura, ya. Mereka tanya, "Are you Filipino?" Kamu orang Filipina? Bukan juga ya. Saya aslinya sama seperti Pak Gembala. Di tempat ini saya aslinya dari Poso, ya, Sulawesi Tengah. Atas anugerah Tuhan tahun 99 ya saya datang ke Jakarta meresponi akan panggilan Tuhan ya. Saya masuk di sekolah Alkitab dan puji Tuhan saya sampai saat ini masih terus dan melayani di Jakarta. Saya barusan juga memulai sebuah perintisan ya, karena sudah cukup lama juga Tuhan memperlengkapi saya, mendampingi di dalam pengembangan yang ada, dan waktunya di bulan Agustus kemarin saya melangkah dengan sebuah visi, dengan iman yang daripada Tuhan untuk kembali lagi ya, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Baru jalan 4 bulan ya, di sini 4 tahun ya, luar biasa Pak Gembala ini lebih lagi ya. Saya sudah menikah, istri saya yang orang Batak ya, namanya Esther, dan saya dikaruniai seorang putra namanya Joel. Dan atas anugerah Tuhan kami bersyukur kami boleh melayani sampai hari ini. Saya tinggal di Jakarta Timur di wilayah Pulau Gadung. Puji Tuhan. Tadi saya ke sini sempat salaman dulu 2 gereja ya. Saya waktu di seberang, saya masuk dengan PD-nya gitu kan. Di sini Pak Yanus bukan. Mungkin sebelah. Saya salaman lagi ya. Masuk ke gereja sebelah lagi, ternyata di sini banyak gereja ya. Akhirnya saya bisa tiba di tempat ini dengan penuh selamat. Puji Tuhan. Ya, demikian perkenalan saya. Saya dikasih tema yaitu adakah tempat bagi Yesus di hatimu. Ya. Karena kembali lagi berbicara Natal, ini berbicara Tuhan yang menjadi manusia datang ke bumi. Firman Tuhan berkata, Dia datang kepada milik kepunyaannya. Siapakah milik kepunyaannya? Orang Israel, bangsa Yahudi. Apa yang dibuat oleh bangsa Yahudi? Mereka menolak Yesus. Mereka menyalibkan Yesus. Tetapi atas anugerah dan kasih karunia Tuhan, kalau kita boleh ada di tempat ini bahwa bukti bahwa kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Amin. Bangsa Israel menolak Yesus, tetapi atas anugerah Tuhan bangsa-bangsa lain ya, cukup jauh ya, Israel sampai ke Indonesia ini ya. Injil dibawa ya oleh para penginjil dari Eropa datang ke Indonesia, dan puji Tuhan kita boleh percaya dan kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya kekristenan bukan hanya sekedar sebuah agama ya, bukan hanya sekedar kita tertulis namanya di KTP kita Kristen, tetapi sesungguhnya yaitu Tuhan mau sungguh-sungguh Yesus itu lahir dan sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Coba lihat kiri kanan, apakah karakter Kristus mulai nyata di dalam kehidupan kita ya. Saya percaya pertumbuhan kerohanian kita membawa kita semakin serupa seperti Tuhan Yesus Kristus ya. Dibanding mungkin tahun-tahun yang lalu, saya percaya di tahun 2023 ini, saya percaya karakter Kristus semakin nyata di dalam kehidupan kita ya. Tentunya ya, jangan berharap kesempurnaan yang luar biasa sekali, karena ini berbicara mengenai proses ya.
Ini berbicara mengenai proses. Kita juga nggak mau stagnasi ya di dalam Kristen. Tentu kita mau bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Dan luar biasanya ya, ketika Bapa di sorga punya rencana untuk melahirkan Yesus di dunia ini, dia menemukan dari begitu banyak wanita, dari begitu banyak perempuan di Israel, dia menemukan satu orang perawan wanita yang bernama siapa? Maria. Begitu banyak mungkin nama Maria juga ya di Nazaret ya. Tetapi Maria yang satu ini luar biasa. Dari sekian banyak juga mungkin pacar daripada pria di Israel, Tuhan juga menemukan yang namanya siapa? Yusuf. Dan Tuhan memilih kedua orang ini. Dan Tuhan pasti tahu kualitas apa yang dimiliki oleh Maria dan oleh Yusuf. Karena apa? Mereka bertanggung jawab untuk memelihara Yesus dari janin sampai lahir, sampai Yesus besar, dan sampai Yesus keluar dari rumahnya sebagai seorang pribadi yang sudah dewasa dan harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Saya percaya Tuhan Bapa di surga tidak main-main ya, untuk menemukan orang yang tepat untuk Yesus boleh lahir. Dan puji Tuhan, Tuhan menemukan yaitu Maria dan Yusuf. Next kita lihat slide-nya. Tuhan menemukan Maria dan Yusuf untuk Yesus dilahirkan ya, dan juga dibesarkan. Dan kita melihat tidak mudah ya Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh keluarga ini ya, tantangannya sangat besar ya. Ketika Yesus pun juga lahir, terdengar kepada Herodes bahwa ada bayi yang lahir ya. Apa yang terjadi? Ternyata banyak juga bayi-bayi yang pada waktu itu harus dibunuh. Mereka tercekam ya, mencekam kehidupan mereka, sampai mereka pun juga harus mengungsi kemana? Ke Mesir. Israel ke Mesir itu jauh banget ya. Dan setelah reda amarah ya, daripada Herodes, mereka harus kembali. Sebuah perjalanan hidup yang tidak mudah. Tapi kita melihat di sini, kita akan belajar di sini bersama-sama pagi siang hari ini, hati seperti apa yang dimiliki oleh Maria dan oleh Yusuf, sehingga Tuhan itu bisa, Bapa di surga itu bisa mempercayakan kepada mereka Yesus untuk lahir di dalam kehidupan keluarga. Saya menemukan ya, yang pertama itu sebuah kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Tuhan menemukan sebuah kerendahan hati di dalam hati daripada Maria ya. Kita lihat di dalam Lukas 1 ayat yang ke-38. Next slide-nya. Lukas 1 ayat ke-38 ya. Singkat cerita, pada waktu itu malaikat Tuhan datang ya kepada Maria. Dia pun juga kaget ya, bahwa dikatakan bahwa dia akan mengandung ya, bahwa dia akan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Yesus. Dan pada waktu itu apa respon daripada Maria? Di Lukas 1 ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat yang ke-38. Next kita lihat ayatnya ya. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Lukas 1 ayat yang ke-38. Next ya. 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dikatakan siapa? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan ya. Sebelumnya bisa tetap ditayangkan ayatnya ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan ya. Kata hamba Tuhan artinya apa di situ? Itu menunjukkan sebuah kerendahan. Maria menyadari yang datang kepada dia ini bukan orang sembarangan. Yang datang kepada dia ini adalah malaikat Tuhan yang membawa pesan daripada Tuhan. Maria menempatkan dirinya sebagai seorang hamba dan malaikat itu adalah utusan daripada Tuhan. Dan kerendahan hati itulah yang luar biasa yang dimiliki oleh Maria yang
Tuhan mau titipkan benih Roh Kudus itu di dalam kandungan daripada Maria. Saya merenungkan kenapa Maria, kenapa harus kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara juga harus ingat ya, Lucifer yang tadinya dia adalah malaikat Tuhan yang ada di surga, yang pekerjaannya apa? Dia melayani Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia memuliakan nama Tuhan. Dia sebagai seorang worship leader, dia sebagai seorang pemimpin daripada malaikat-malaikat yang lain ya, yang tugasnya apa? Menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang duduk di mana? Di atas tahta. Jadi Lucifer itu dia tugasnya apa? Menyembah. Worship, dia menyembah Tuhan, dia memuliakan Tuhan, dia mengagungkan Tuhan bersama-sama dengan sepertiga malaikat yang lain. Tetapi satu ketika mungkin Lucifer bilang, keren juga ya kalau saya duduk di tahta itu. Masa saya menyembah terus gitu kan? Menyembah terus, memuliakan Tuhan terus. Makanya mulai timbul di dalam hatinya, aku hendak duduk di gunung kudus itu. Aku hendak merebut tahta itu. Aku hendak menyamai Tuhan. Aku juga mau disembah. Disitulah kejatuhan daripada Lucifer. Malaikat yang tadinya menyembah Tuhan kemudian berbalik meminta untuk disembah. Akhirnya dia menyeret beberapa malaikat yang lain juga. Sepertiga malaikat diseret semuanya. Dijatuhkan ke mana? Ke bumi. Amin. Bumi dipenuhi dengan setan dan kawan-kawannya ya. Bumi dipenuhi dengan hal yang jahat. Makanya ada orang kesurupan ya. Makanya ada orang juga kemasukan setan, dikuasai oleh setan. Karena memang Lucifer dan kawan-kawannya itu dijatuhkan ke bumi. Tetapi kita melihat rencana Tuhan harus terjadi. Amen. Benar memang ada musuh di sini, benar memang ada Lucifer, ada iblis, ada roh-roh jahat di dunia ini. Yesus harus datang ya, ke dalam dunia ini. Amen. Dan dia harus menemukan orang-orang yang punya kualitas seperti Yesus. Amen. Kualitas seperti Bapa di surga, yaitu kerendahan hati. Amen. Karena yang dilawan ini kesombongan. Amen. Yang dilawan ini kesombongan. Bentuk kesombongan manusia apa? Tidak mau mengenal Allah, melawan. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini mau mencari orang-orang yang rendah hati. Amen. Dan yang luar biasanya, Yesus bukan hanya meminta kita rendah hati, dia menunjukkan teladan kerendahan hati itu. Dia lahir di mana? Kandang domba, Bapak Ibu Saudara ya, bukan di istana. Dari keluarga yang sederhana, bukan lahir di rumah sakit yang luar biasa ya, di Siloam dan yang lain-lain, bukan, di kandang domba. Tuhan mau menunjukkan kepada iblis dan kepada dunia ini yang seperti inilah yang Tuhan mau, itu kerendahan hati. Kembali lagi mengingatkan kepada kita, Natal berbicara mengenai sebuah kesederhanaan. Amin. Walaupun memang gereja Tuhan diberkati, kita diberkati, tetapi biarlah esensi kesederhanaan itu terus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Oke, kalau kita bisa membeli sesuatu, melakukan sesuatu, tetapi bukan karena kita memiliki itu dan kita melakukan itu dan kemudian melihat, wow, luar biasa. Tetapi biarlah, bukan karena kita membuat sesuatu yang wow, bukan kita memiliki sesuatu yang wow supaya dilihat orang, tetapi sungguh-sungguh dari dasar hati kita, amin, yang sungguh-sungguh rendah hati, mau memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saya belajar di tahun ini, saya merenungkan kalau di tahun-tahun yang lalu ya, banyak persekutuan doa dan gereja juga yang mengundang saya untuk merayakan Natal. Tetapi di tahun ini Tuhan mengajar saya lebih khusus lagi. Gereja kami masih komunitas, baru jalan 4 bulan. Dan ketika saya sampaikan kita akan merayakan Natal, kita akan berbagi kasih ya. Karena
gereja kami juga ada di jalan yang cukup ramai juga di Boulevard di Kelapa Gading di Jakarta Utara. Tuhan taruh di hati, nggak perlu jauh-jauh ke jalur Gaza, ya tolong orang yang depan dulu tuh ya, jalur Kelapa Gading itu ya. Karena di tepat di depan gereja kami ada lampu merah, di lampu merah itu biasa ada anak-anak yang jualan tisu. Dan saya katakan dimulai dari anak-anak sekolah minggu. Mereka harus belajar untuk berbagi kasih. Saya sampaikan kepada jemaat dan puji Tuhan, mereka antusias. Walaupun jemaat kami masih kecil juga, tapi mereka punya kemurahan hati yang luar biasa. Ngomong kepada teman-teman yang lain, akhirnya puji Tuhan dimulai dari anak-anak sekolah minggu. Kita ajak anak-anak yang di luar ya, yang jualan tisu masuk ya, yang rapi semuanya berbaris ya, kemudian mereka mulai belajar ya untuk memberi. Nggak sampai di situ, ternyata masih ada lebih daripada berkat itu. Pergi ke Busuran Jakarta International Stadium ya, di belakang situ kan banyak kawasan-kawasan yang kumuh juga. Saya teringat ada satu teman saya di situ ya, yang memang melayani orang-orang yang stres, melayani juga para pemulung. Dan puji Tuhan atas anugerah Tuhan, pergi ke situ lagi ya, melayani di situ lagi, berbagi kasih di situ lagi. Ternyata tidak sampai di situ ya. Saya bilang Tuhan bahwa saya di tahun ini ketemu dengan banyak anak-anak ya, ketemu dengan orang-orang miskin dan orang-orang yang sederhana untuk melayani mereka, untuk berkati mereka. Puji Tuhan berkatnya masih ada lagi Pak Gembala, pergi ke Megamendung sana ya, ke sebuah panti asuhan ya, datang ke sana untuk berbagi kasih. Dan terakhir di hari Jumat kemarin ya, teman saya juga yang waktu itu Tuhan taruh juga kami gereja untuk melayani anak-anak di rel kereta api di wilayah Senen. Dia berkata, boleh nggak untuk memimpin acara Natal buat anak-anak sekolah? Akhirnya saya ke sana ya. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, di tahun ini bagi saya Natal yang spesial ya, bukan dipanggil di tempat yang wah-wah dan luar biasa, tetapi dipanggil di tempat-tempat orang-orang miskin, dipanggil ke anak-anak, dipanggil ke tempat-tempat orang yang benar-benar membutuhkan Tuhan ya. Dan puji Tuhan saya boleh melayani mereka ya. Gimana nih kan mau ngajar anak-anak sekolah begini kan gak mudah ya, gak boleh 30 menit ya, udah kabur nanti mereka ya, mesti yang pendek-pendek dan menarik ya. Dan puji Tuhan, Tuhan berikan hikmat pada saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya, menyampaikan kasih Kristus bagi setiap mereka. Jadi kembali lagi yang pertama ya, yang Tuhan temukan di dalam hati daripada Maria dan Yusuf, yaitu kerendahan hati. Amin. Biarlah di Natal kali ini, mari kita yang sudah berkeluarga suami istri terus miliki kerendahan hati. Amin. Karena kalau tidak ada kerendahan hati, ketika konflik terjadi, yang akan terjadi bubar jarak. Apalagi makin tinggi suaranya, suara suami, istri juga makin tinggi. Kalau bisa satu ambil nada tinggi, yang satu ambil nada rendah. Ya, ya. Takutnya satu ambil nada tinggi, suami, istri ambil nada tinggi, anak juga ambil nada tinggi gitu kan. Akhirnya kucing dan anjing di rumah kabur semuanya gitu kan. Piring terbang terjadi ya, kemudian pintu patah dan sebagainya. Tapi saya percaya jemaat GPI Mahanaim semuanya adalah jemaat-jemaat yang rendah. Amin. Konflik ya dalam kehidupan rumah tangga saya pun juga pasti gesekan ada ya, beda pendapat ada. Tapi kita tahu gitu kan, ketika istri sudah mulai nada tinggi, kita ambil nada rendah. Amin. Ketika mungkin suami rendah, tinggi istrinya. Artinya apa? Kita harus punya kerendahan hati. Hanya kerendahan hati inilah yang akan mempertahankan kehidupan rumah tangga kita. Saya bersyukur atas anugerah Tuhan, pelayanan-pelayanan konseling yang terjadi ya, saya menemukan ketika saya sampaikan bahwa di dalam Kristus ada pengampunan, di dalam Kristus ada kerendahan hati. Mau enggak engkau mengampuni suamimu yang sudah selingkuh, suamimu yang sudah bersalah? Terus istri tanya, Pak Pendeta jamin dia tidak akan selingkuh lagi. Saya bilang, apakah saya ini bukan Tuhan gitu kan, bisa menjamin seseorang gitu kan, tetapi dengan iman. Karena kita kembali lagi sebagai anak Tuhan harus memiliki iman. Saya katakan, saya percaya dia mau sungguh-sungguh bertobat. Mau enggak ibu
menerima kembali suami yang selingkuh ini. Puji Tuhan, karena dia mau ada firman Tuhan yang masuk di dalam hatinya. Akhirnya dia mau menerima suami yang selingkuh, dan puji Tuhan mereka dipulihkan kembali oleh Tuhan. Dan tidak mudah, ya, mereka tadinya merindukan anak. Di usia mereka sulit untuk menemukan anak, istrinya mengandung, justru saat itulah suaminya selingkuh. Tapi kembali lagi, kasih Tuhan luar biasa. Karena ada kerendahan hati dan saling mau mengampuni, Tuhan memberkati dan memulihkan keluarga ini. Berapa waktu kemudian, sudah cukup lama saya pergi ke Bali bersama dengan istri dan anak saya, ya, lagi di Monkey Forest lihat-lihat monyet, ya. Ketemu, ya. Ketemu dia, istrinya dan anaknya juga, hampir sepantaran juga dengan anak saya. Saya bilang, ini kalau bukan Tuhan dan kalau bukan kasih Tuhan, ya, ini keluarga sudah bakalan ubah jalan. Tapi hari itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bukti anugerah dan kasih Tuhan dan kerendahan hati daripada mereka, dan sampai hari ini mereka tetap melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sesulit apapun kehidupan masalah, tapi kalau ada kerendahan hati, Tuhan sanggup pakai kehidupan keluarga dan rumah tangga kita untuk boleh menjadi berkat. Yang kedua, saya menemukan di dalam kehidupan daripada Maria dan Yusuf ini, yaitu mereka punya hati yang percaya. Katakan percaya. Percaya. Lukas 2 ayat yang ke-19. Lukas 2 ayat yang ke-19 bisa ditayangkan. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi peristiwa di Lukas 2:19 ini itu peristiwa di mana gembala-gembala, ya, lagi di padang mengembalakan kambing domba di malam hari, tiba-tiba sesuatu yang spektakuler terjadi, ya. Bapak Saudara pernah nonton konser malam hari, ya, lightingnya luar biasa, ya, tempat yang gelap, lapangan yang gelap, ya, mall yang gelap mungkin, ya, parkiran yang gelap, tiba-tiba luar biasa, ya. Kita aja terpesona gitu, ya. Wow, gitu kan, lihat lighting luar biasa, ya. Ini malaikat langsung, ya. Kalau dulu mungkin ada YouTube, ya, Instagram gitu, ya, Facebook langsung, ya, live gitu kan. Wow, luar biasa. Ini karena Tuhan sendiri dengan malaikatnya, cahaya yang luar biasa menerangi tempat gelap tersebut. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang percaya kepadanya. Malaikat pada waktu itu melihat malaikat, gembala-gembala melihat malaikat yang bernyanyi memuliakan Tuhan pada waktu itu di padang. Dan setelah mereka memuji memuliakan Tuhan, ada pesan Tuhan bahwa apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di mana? Di kota Daud. Disampaikan itu, akhirnya mereka punya keputusan. Yuk kita pergi. Dan benar ketika mereka ke Bethlehem, mereka melihat benar ada bayi yang baru lahir di padungan, di kandang domba. Dan mereka sampaikan apa yang menjadi pesan daripada malaikat kepada siapa? Kepada Maria. Bagi Maria itu lebih lagi menguatkan hatinya, karena sebelumnya ketika dia akan mengandung, malaikat Tuhan juga datang. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus, dari Allah. Engkau akan mengandung Yesus. Dan gembala ini datang kembali kepada Maria, yang mengatakan bahwa yang kau kandung ini, yang lahir ini adalah juru selamat umat manusia. Dan respon daripada Maria apa di situ? Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Artinya apa? Pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan melalui gembala itu tersimpan di mana? Di dalam hati daripada Maria. Dan dikatakan dan merenungkannya. Yang Tuhan mau sungguh-sungguh kita miliki di dalam kehidupan kita. Setiap firman Tuhan yang kita baca di saat teduh kita masing-masing di rumah, ya, baik yang pendeta sampaikan di tempat ini di hari Minggu, ya, yang kita mau nonton pun juga di YouTube, ya, khotbah-khotbah itu biarlah itu tersimpan di mana? Di dalam hati kita. Amin. Jangan biarkan firman itu gugur
dan sambil lalu saja. Pastikan firman itu tertanam di dalam hati kita. Karena apa? Karena masalah, tantangan, persoalan ini luar biasa ke depan. Tapi kalau ada firman di dalam hati kita, firman itu akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Amin. Bagi Maria ketika dia menerima janji, dia belajar untuk percaya. Dia katakan, aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataan. Dia percaya ini daripada Tuhan. Dan dia melihat mujizatnya. Makin lama, makin naik di perutnya. Kemudian dia melahirkan. Dia melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Bagaimana nih? Saya nggak melakukan hubungan suami istri dengan Yusuf, tetapi saya mengandung daripada Tuhan. Dan dia melihat bahwa memang benar janji Tuhan itu, dia melahirkan Yesus. Dan kita melihat bagaimana pun juga orang-orang berusaha membunuh Yesus, pada waktu masih baik Tuhan melindungi dan meluputkan. Bagaimana kehidupan keluarga mereka Tuhan juga pelihara. Bagaimana pemeliharaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan mereka, ya. Orang dari jauh, orang Majus dipakai oleh Tuhan yang gak dikenal oleh mereka. Tuhan utus untuk datang mempersembahkan apa? Emas, kemenyan dan murah. Saya percaya itu menjadi sebuah bekal buat mereka, menjadi tabungan buat mereka. Karena setelah itu mereka harus melakukan perjalanan. Perjalanan ke mana? Ke Mesir, harus mengungsi. Kita melihat ini pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kepada Maria karena dia percaya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, ya. Saya percaya banyak tantangan, masalah, ya, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, ya, kebutuhan buat anak-anak, kebutuhan buat pendidikan, ya, kebutuhan buat kontrakan dan segala sesuatunya. Tapi kalau firman itu yang menemukan tempat itu di hati kita, maka saya percaya itu akan memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah. Bahkan masuk di tahun 2024 kita akan berkata, saya tidak akan takut karena ada firman Tuhan di hatiku. Tuhan yang berkata bahwa dia adalah Immanuel, Allah yang menyertaiku, dan saya percaya keluargaku pasti dalam penyertaan Tuhan. Amin. Istri akan dipelihara oleh Tuhan, anak-anakku akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin. Dan gereja ini pun juga akan senantiasa di dalam pemeliharaan. Amin. Amin. Tadi mendengar doa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau Tuhan katakan aku lunaskan ini, Tuhan lunaskan semua. Amin. Kalau Tuhan katakan tempat ini akan menjadi bagi jemaat Tuhan, Tuhan sanggup untuk menyediakannya yang terbaik. Amin. Bagi jemaat Tuhan yang terbaik. Hanya yang Tuhan mau pastikan, ya, bahwa benih firman itu tersimpan di hati kita dan itu menjadi perenungan kita. Kita akan menghadapi tahun yang kita nggak tahu nih, 2024 seperti apa. Tapi pastikan di dalam hati dan perenungan pikiran kita bahwa aku percaya Tuhan ada di dalam rumah tanggaku, bahwa Tuhan akan cukupi segala kebutuhanku, bahwa saya percaya usaha yang aku kerjakan di tahun depan Tuhan pasti berkati. Itu yang harus ada di dalam hati dan pikiran kita. Tapi kalau tidak ada firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, takutnya nanti yang lain masuk. Kekhawatiran, kebimbangan, ya. Lihat lagi berita COVID mulai naik lagi. Siap-siap lagi pakai masker. Tapi kalau ada firman Tuhan di dalam hati kita, ada Mazmur 91 di dalam hati dan pikiran kita, orang yang diam di dalam naungan yang Maha Kuasa, yang berlindung di dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai. Sehingga ketika kita menjalani apapun juga di depan ini kita tidak takut, karena ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Bahkan kalau firman itu ada di dalam kehidupan suami, kehidupan istri, kita akan saling menguatkan. Jangan takut suami. Mungkin suami pulang gitu kan, waduh saya habis di PHK. Waduh ini omset ini nggak capai target. Tapi kalau istrinya punya firman di hati, tenang suami, tenang Bapak, ya. Ada Tuhan bersama dengan Bapak. Suami, ibu-ibu di tempat ini, ya, kalau diberikan kekuatan, wah itu bisa jadi Superman, ya, yang tadinya Supratman, ya,
bisa muter 7 kali ya di Polres ini gitu kan. Dia bisa punya cara diberikan hikmat oleh Tuhan. Apa nih yang harus aku kerjakan? Tapi kalau suami direndahkan, ya, suami tidak dihormati, makin mati kutu dia, ya. Makin tidak bisa bergerak. Tapi kalau suami didoakan, ya, disupport gitu kan, engkau akan melihat. Engkau sedang mendudukkan kepala keluarga di posisi yang tepat, dan engkau akan melihat berkat itu tercurah. Dan istri hanya akan bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, ketika saya mengambil posisi yang tepat, saya merendahkan hatiku, saya mendoakan suamiku, aku melihat tangan Tuhan memberkati pekerjaan suami. Amin. Tapi ketika posisi itu berubah, engkau akan melihat berkat mungkin ada, tapi justru makin panas rumah tangga. Karena posisinya salah. Tempatkan suamimu sebagai kepala dan istri sebagai penolong yang sepadan untuk dikasih, bukan untuk disia-siakan dan bukan untuk ditekan. Saya percaya kalau kehidupan rumah tangga seperti ini, saya percaya Bapak Ibu akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa masuk tahun 2024. Amin. Amin. Saya pun juga mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Saya pun juga belajar untuk percaya. Ketika saya melangkah keluar dari sebuah gereja yang sudah mapan, gereja yang wow juga, gereja yang luar biasa, saya sudah mendapatkan fasilitas dan segala sesuatunya, tapi saya harus melangkah dengan iman untuk menggaji. Ya, dulu digaji oleh orang, oleh gereja, sekarang harus menggaji diri sendiri. Ada berharap kepada Tuhan. Saya hanya berdoa, Tuhan, kalau ini memang kehendak-Mu, saya hanya belajar sabar untuk melangkah dengan iman, memulai sesuatu bukan dari 100, 1000, bukan dari 0. Kalau biasanya kalau gereja besar, biasanya mereka akan utus orang, ya, sudah dikalkulasikan semuanya. Kita akan buka sebuah gereja di daerah ini, coba kita cek ruko, coba kita cek mall itu kan, ada tempatnya, kalkulasi duit sekian, oke, kita alokasikan, kirim orang ke sana, dengan support dana juga kita buka. Biasanya seperti itu. Tapi kalau saya berangkat sendiri dengan iman. Haleluya. Saya berdoa pada waktu itu dan selesai doa, amin, WA masuk dari seorang ibu yang pada waktu itu, ya, pada waktu kami ada di Nazaret. Nazaret adalah kota di mana rumah daripada Maria dan juga Yusuf, ya, menerima kabar bahwa dia akan lahir. Ketika ada di gereja tersebut, sang ibu ini datang bersama dengan mamanya pada waktu itu, karena mereka mengikuti siaran rohani bersama dengan saya, dan dia katakan, Pak Pendeta, saya minta didoakan, saya belum punya keturunan, belum punya anak. Saya bilang, miliki iman, ya, kita ada di tempat yang luar biasa ini, saya katakan, ya, di mana Nazaret, di mana Yesus pada waktu itu, ya, dijanjikan kepada Maria. Dan dengan iman kita berdoa, Tuhan pasti berkati. Saya doakan Tuhan berkati ibu ini, Tuhan berkati kandungannya, berkati juga sperma benih daripada suaminya. Dalam nama Yesus, amin. Saya percaya Bu, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selang kemudian kembali ke Jakarta, selang beberapa bulan, WA masuk. Saya bukan kerja juga, Pak Pendeta, saya hamil gitu kan. Orang biasa kalau baca itu, ini pendeta hamilin siapa gitu kan. Belum tuntas nih, ya, kita baca sampai ke bawah gitu. Oh, saya hamil, puji Tuhan, setelah pendeta mendoakan saya waktu itu di kota Nazaret. Puji Tuhan, ya. Akhirnya dia mengandung dan dia lahir. Dan pada waktu SMS yang saya selesai berdoa itu, saya buka, ya, dia kata, Pak Pendeta, ini ada sedikit berkat ulang tahun anak saya yang ketiga. Saya tahu, ya, ini semua karena anugerah Tuhan dan melalui doa juga daripada Bapak. Dan saya sampaikan kepada ibu tersebut, saya bilang, ini bagi saya menjadi sebuah tanda, sebagai sebuah benih, ya, untuk saya memulai sebuah pelayanan penjangkauan. Dan saya bilang, terima kasih. Nama anaknya Nicole. Saya bilang, anak Nicole sudah dipakai oleh Tuhan bagi saya untuk berbicara lebih lagi, bahkan untuk mensupport sebuah benih yang bukan puluhan juta. Benih yang kecil ini, saya bilang, ini menjadi benih untuk sebuah pelayanan. Dan puji Tuhan,
atas anugerah Tuhan. Ketika saya belajar percaya untuk melangkah, Tuhan itu menyediakan segala yang saya perlukan. Amin. Amin. Saya pun juga masih sama juga ya. Saya kontraknya per jam aja ya. Tapi Tuhan itu luar biasa ya, mencukupi segala keperluan. Kalau sudah dari Tuhan, Tuhan pasti cukupi. Amin. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Saya teringat dulu ketika saya di konseling sebelum menikah ya. Dia bilang, Supratman, ada berkat ketika kamu single. Ada berkat ketika kamu berkeluarga. Ada berkat mungkin ketika kamu bekerja dan berusaha. Pokoknya di dalam setiap musim kehidupanmu itu, pasti Tuhan akan mencukupi dan memberkati. Amin. Amin. Buat juga yang akan menikah di tempat ini. Kadang-kadang gitu kan, gimana ya? Kalau saya menikah nanti, apakah saya bisa mencukupi segala kebutuhan istriku, suamiku, istriku lah ya, suami ya, istriku keluar gimana Tuhan? Percaya, ketika engkau menikah, ada berkat juga ketika engkau buat pernikahan. Ketika engkau berkeluarga, ada berkat juga buat keluarga. Amin. Yang penting kita percaya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ketulusan. Katakan ketulusan. Ketulusan. Inilah hati yang dimiliki oleh Maria dan juga Yusuf, tetapi lebih terkhusus Yusuf ya. Saya bacakan di Matius 1 ayat 18 sampai 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, perhatikan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Amin. Amin. Melihat di situ, Yusuf suaminya adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Tulus hati artinya apa? Yusuf ini orang yang baik hatinya. Amin. Tuhan mau sungguh-sungguh biarlah memasuki tahun 2024, di Natal tahun 2023, biarlah kita meneladani Yusuf. Yusuf punya hati yang tulus. Dia tidak mau mencemarkan nama daripada Maria. Dia mau mencoba meninggalkan Maria pada waktu itu, tapi malaikat Tuhan berkata, jangan. Dia sedang mengandung daripada siapa? Roh Kudus. Bahwa anak ini adalah daripada Tuhan. Jadi kembali lagi, Yusuf punya karakter yang luar biasa. Dia mau mengambil tanggung jawab itu, menemani Maria, bersama dengan Maria ketika Maria mengandung daripada Roh Kudus. Dia punya sebuah ketulusan hati. Ada harga yang harus dibayar. Bisa saja mungkin dia juga mendapatkan cemooh. Belum menikah kok sudah hamil, lu udah sentuh ya. Bisa aja mereka pasti dicaci, dimaki lah pada waktu itu. Tetapi Yusuf punya ketulusan hati. Dia ada di depan daripada Maria. Dia menjaga Maria. Dia menjaga juga janin bayi yang ada di dalam kandungan Maria. Dengan apa? Dengan ketulusan. Demikian juga setiap kita di tempat ini. Mari, Tuhan sedang mencari orang-orang yang tulus hati. Amen. Orang yang tulus hati ini apa? Orang yang apa adanya. Bukan ada udang di balik batu, di balik papan, bukan ya. Tapi sungguh-sungguh dia tulus. Ketika kita pun juga melayani, Tuhan juga lihat ketulusan kita. Ketika kita pun juga memberi, Tuhan juga lihat ketulusan hati kita di dalam memberi. Jangan sampai kita memberi ada sebuah maksud supaya saya diberkati lebih lagi gitu kan. Memang benar ada hukum tabur tuai juga, tapi biarlah kita memberi atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya sekalipun mungkin sepertinya, di mana ya pertolongan Tuhan ya? Kok pekerjaanku begini-begini aja? Kok tidak terobosan di dalam usahaku?
Kita tidak akan menyalahkan Tuhan, bahkan tidak akan menyalahkan gereja. Saya sudah memberi kok, saya nggak diberi, nggak ada terobosan. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Kita juga bantu orang juga, kita tolong orang juga, karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tersebut. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan ketidaktulusan di dalam hati kita, termasuk saya juga. Ketika menjalani gereja juga, saya juga mencoba dengan kekuatan saya juga menanyakan kepada orang-orang yang saya tahu itu kan, ini teman-teman saya, secara finansial dia kuat, pasti dia akan bantu saya. Saya mencoba dengan pemikiran saya menghubungi mereka. Oke, mereka support gitu kan, secara kalimat aja gitu kan, selamat ya, Tuhan berkati ya. Tetapi yang saya harapkan ternyata enggak ada. Tuhan lagi ajar saya, engkau tidak tulus, engkau harus belajar mengandalkan aku. Sekalipun mungkin mereka nggak tolong engkau, tapi engkau melihat aku menolong engkau melalui orang lain. Terkadang orang-orang yang kita tidak pikirkan, tidak masuk di dalam list kita, justru itu yang Tuhan pakai untuk memberkati dan menolong kehidupan kita. Mari biar di Natal ini sungguh-sungguh kita tulus, amin. Ketika kita bantu orang, sungguh-sungguh kita bantu dari ketulusan kita. Mungkin ketulusan kita pun juga tidak dilihat oleh orang tersebut. Mungkin dia berbalik, berbuat yang jahat kepada kita, nikam kita dari belakang, ambil apa yang menjadi hak kita. Kita ditipu, kita berproses, kita belajar untuk mengampuni, dan kita juga mau belajar untuk senantiasa menjaga ketulusan hati kita, supaya kita terus berbuat baik. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau ketika berbuat baik di dalam ketulusanmu, orang tidak menghargai engkau, justru membalas yang jahat kepadamu. Saya mau katakan, tetaplah tulus dan tetaplah berbuat baik. Amin. Amin. Orang baik itu disayang oleh Tuhan. Amin. Orang baik itu berkatnya tidak kemana-mana. Orang baik itu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita aja ya, mungkin kita punya teman yang baik kepada kita. Kita mungkin punya orang-orang di bawah kita yang baik kepada kita. Ketika dia susah, pasti ada belas kasihan di hati kita juga ya. Ini orang baik, harus ditolong. Ini orang baik, harus dikunjungi. Ini orang baik, harus diangkat. Kita aja sebagai manusia, lihat teman kita yang baik lagi susah, kita tolong, apalagi Tuhan. Amin. Amin. Orang baik, orang benar, pasti akan ditolong oleh Tuhan, pasti akan dipelihara oleh Tuhan. 3 hal ini yang saya lihat di dalam hati keluarga ini, di dalam hati Maria, di dalam hati Yusuf. Mereka punya kerendahan hati. Kembali lagi ya, kecongkakan, kesombongan Tuhan tidak suka. Tetapi di mana ada kerendahan hati, di situ ada berkat Tuhan. Di mana ada kerendahan hati, di situ Tuhan angkat kita. Orang lain mungkin tipu kita, orang lain mungkin jatuhkan kita, orang lain mungkin tolak kita. Tetapi dimanapun kita berada, mungkin orang gak lihat kita, Tuhan sanggup angkat kita, Tuhan sanggup tolong kita. Orang lain mungkin tutup pintu buat kita, tapi Tuhan sanggup buka pintu bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena kita punya hati yang benar-benar terus percaya kepada Tuhan ya. Biar firman itu kita taruh di hati kita dan menjadi perenungan kita. Amin. Bahwa dia Immanuel, Allah yang bersama dengan kita ya. Bahwa Tuhan pasti memelihara kehidupan kita, dan Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi gereja. Itu yang harus kita renungkan. Bukan perenungannya susah nih, sakit nih ya. Taruh firman Tuhan itu di tempat yang tepat, itu di hati dan pikiran kita. Dan yang terakhir tadi itu berbicara mengenai ketulusan. Biarlah ketulusan terus ada di dalam kehidupan kita. Saya percaya hari-hari ini orang yang tulus akan dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Orang banyak juga dikecewakan juga. Berbuat baik, akhirnya ternyata cuma nipu aja. Tapi saya percaya ketulusan daripada kita akan menyatakan Kristus bagi dunia ini, dan orang akan berkata, ternyata masih ada orang Kristen yang baik ya, masih ada orang Kristen yang jujur ya,
masih ada pendeta yang dapat dipercayai, orang-orang akan menemukan Kristus melalui kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta untuk lagu yang terakhir tadi bisa dinyanyikan. Biarlah Natal menjadi sesuatu yang indah di dalam